Beliau pernah suatu hari cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang Aisyah untuk apa? Untuk balapan lari. Rasulullah SAW. Antum bisa bayangin, seorang Nabi, kadangkala orang sekarang jabatannya naik sedikit, sama istrinya udah mulai agak kasar. Memang perlu kita sadar, yang jadi bos di perusahaan, yang punya jabatan di kantor, biasanya anak buahnya itu selalu selalu mengagungkan bos. Sedikit bosnya ketuk meja, langsung datang. Iya bos, minta apa bos? Teh. Siap. Kasih teh minum. Datang lagi. Iya bos, apa bos? Pisang goreng. Terkadang dia sampai rumahnya kepingin kayak gitu. Balik dia. Sampai rumahnya, istriku. Datang. Copotkan sepatu. Sombong. Copotkan sepatu. Itu dia. Jangan jamaah. Nabi alaihissalam ketika sampai rumah memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Suami, aku bukan lagi panglima perang. Perang selesai sudah. Sampai rumah menjadi seorang suami. Beliau khalifah, amirul mu'minin. Beliau mengurusin semuanya. Pangkat tertinggi di sebuah pemerintahan. Tapi sampai rumah beliau ngurusin istri. Beliau ngajak Aisyah balapan lari. Dan ternyata beliau kalah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya kekalahan itu terus diingat sama istrinya. Suatu saat ketika Aisyah sudah mulai agak berisi, agak gemuk, dia mengatakan hatta idza hamaltul lahm, ketika aku sudah banyak dagingnya, wa baduntu, aku sudah gemuk. Suatu hari wa nasitu, aku sudah lupa dengan kejadian itu. Nabi alaihissalam ketika itu bersama pasukan perang dalam perjalanan. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, taqaddamu, kalian semua jalan dulu ke depan. Jalan ke depan. Mau ngapain beliau? Ternyata beliau mau ngulangin kalah beliau dahulu. Beliau mengatakan, ta'alai hatta usabiqaki. Sini kau. Balapan lari lagi kita ini. Apa yang terjadi? Lari karena sudah gemuk, ya kalah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi wasallam sambil tertawa? Hadhihi bitil. Satu-satu. Ini sama yang dulu aku pernah kalah. Berarti satu-satu. Seperti itu seorang suami sama istri. Terkadang kita udah lupa jemaah untuk berlemah lembut dengan para wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dialah istri Nabi yang paling banyak ceritanya. Karena dia masih kecil waktu itu. Dia merekam perjalanan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yauma Id, pada hari raya, yal'abu Sudan bid-darq wal hirab. Kata Aisyah, itu ada yang namanya orang-orang Sudan, orang-orang Afrika itu sedang atraksi. Bermain tombak ya, salto, macam-macam mereka bermain. Lalu Nabi berkata kepadaku, tashtahin tanduri, kau kepingin nonton? Bayangkan, tidak nunggu istrinya minta. Banyak suami yang gak mau ngajak istrinya sampai istrinya nangis-nangis. Ayolah bang, kapan kita rekreasi bang? Aduh, gak perlulah, kau ngaji aja di rumah. Seharusnya kau yang nawari. Nih Nabi SAW menawari Aisyah. Tapi Aisyah juga lupa, aku yang minta apa Nabi yang nawarin, kata Aisyah. Sampai dia lupa. Fakultu na'am, aku katakan iya, aku kepingin nonton.
fa aqamani wara'ahu khaddi ala khaddi. Subhanallah. Itu permainan itu ada di masjid. Nabi SAW memberdirikan aku di samping, pipiku di pipi Nabi. Antum bisa bayangkan gimana romantisnya Rasulullah SAW bersama Aisyah. Pipinya nempel sama pipinya Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul dunakum ya bani Arfidah. Kalian terus ya terus atraksi dengan gaya-gaya mereka. Hatta idza maliltu, ketika aku sudah bosan, beliau mengatakan hasbi, kau cukup. Dalam riwayat lain mengatakan belum Rasulullah SAW. Setelah berapa waktu ditanya, udah cukup? Belum ya Rasulullah. Kata Aisyah, sebenarnya aku udah bosan, tapi aku kepingin terus dekat sama pipi Nabi SAW supaya orang-orang tahu tuh, istri-istri yang lain tuh, bagaimana kecintaan Nabi sama aku. Sampai ketika udah bosan, ditanya lagi, udah Rasulullah SAW. Qala, ya sekarang kau silahkan pergi. Nabi SAW seperti itu kepada istrinya. Usianya 16 tahun, ketua OSIS. Jadi Aisyah 16 tahun, Sofia 17 tahun, kakak kelas tahun. Beda setahun doang mereka berdua. Makanya saingan berat nih Sofia. Kalau yang lain kan agak-agak senior ya. Kalau Sofia kan dekat banget usianya, setahun doang. Pas Aisyah tahu Nabi melamar Sofia, Aisyah langsung penasaran, pasti cantik banget nih cewek. Kepo, cari Sofia underscore apa. Sofia banyak banget di Instagram. Klik satu-satu, nyari. Bentuk keponya Aisyah apa? Besok pas acara wedding, Aisyah diam-diam datang ke tempat venue-nya. Pas Nabi lagi berdua dengan Sofia, Aisyah mojok pakai cadar biar nggak ketahuan. Tapi kan mata Aisyah Nabi kenal banget, mata yang sangat cantik. Sehingga pas Nabi ngelihat Aisyah di pojok, ngeliatin aja dari jauh, oh ini Sofia, cantik. Akhirnya Nabi bilang ke Sofia, Sofia sebentar ya. Nabi kejar Aisyah. Aisyah kata pas tahu Nabi ngelihat ke dia, Aisyah langsung keluar dari gedungnya, pergi mau pulang, lalu Nabi mengejar slow motion. Aisyah mempercepat langkahnya. Cewek kalau lari itu berarti minta dikejar lagi, jangan tinggalin. Aisyah kejar sama Nabi. Pas udah dekat, Aisyah ngapain? Enggak, mau pulang aja. Aku anterin ya. Ya terserah, kata Aisyah. Akhirnya dipegang tangannya sama Nabi, jalan berdua. Sepanjang jalan cerita Aisyah, kata Aisyah, ini udah nyaman nih. Aisyah nanya, Nabi, kata Aisyah, nadanya nggak gitu sih. Kalau kau jadi penggembala ternak, terus ada dua padang rumput, yang satu pernah dipakai penggembala, yang satu lagi belum. Kira-kira mau pakai yang mana ya? Kata Nabi, oh yang pastilah yang belum pernah dipakai orang, karena itu yang paling bagus rumputnya. Aisyah senyum-senyum. Nabi paham, maksudnya kan cuma Aisyah sendiri yang perawan, yang lain janda. Nabi pengen membesarkan hati Aisyah. Ya pastilah Aisyah. Oh ya udah pulang aja. Udah selesai dianterin, Aisyah aku balik lagi ya. Ya udah balik, udah aman kan Aisyah? Balik lagi ke Sofia. Selesai wedding hari itu, besoknya pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah. Nah perjalanannya waktu itu ada adegan lucu nih. Aisyah naik mobil 4000 cc. Barangnya cuman tas kabin kecil. Sofia naik mobil 1200 cc. Barangnya seabrek-abrek, tas bagasi. Mobilnya mobil tua lagi tuh. Onta yang kurus, kecil, Aisyah onta yang gemuk, besar, kuat. Sehingga pas dalam perjalanan, kendaraannya Aisyah tuh meluncur dengan cepat, highway, sementara Sofia tertati-tati di belakang. Begitu ada jalan menanjak, Sofia mogok. Aisyah udah di depan. Kasihan Sofia, barangnya banyak, mobilnya kecil. Aisyah barangnya sedikit, mobilnya gede. Soalnya Aisyah itu anaknya traveler banget, efektif. Pas berhenti di sebuah rest area, Nabi datang kepada Aisyah, bilang, Aisyah, boleh minta sesuatu nggak? Kata Nabi. Apaan? Gini. Ini sekali doang ya, kata Nabi. Dan ini kondisinya darurat. Ya apa? Kata Aisyah. Itu Sofia kasihan. Kenapa?
Dia tuh barangnya banyak, mobilnya kecil, jadi suka mogok di belakang, kasihan ketinggalan. Sementara Aisyah kan barangnya sedikit, mobilnya besar. Terus boleh nggak gantian? Aisyah naik mobil Sofia, Sofia masuk ke mobil Aisyah. Merah wajah Aisyah, cemburu, marah. Apa kata Aisyah? Anda itu Nabi bukan sih? Kamu itu Nabi bukan sih? Dipertanyakan kenabiannya. Kata Nabi, menurut kamu? Ya. Kan bingung kan jawabnya? Anda itu Nabi bukan sih? Menurut kamu? Iya. Tapi kalau Anda Nabi, kenapa berlaku tidak adil? Ini kan mobil saya, kenapa diganti-ganti segala macam? Marah Aisyah, perempuan, cemburu. Abu Bakar melihat Aisyah ngomong kayak gitu ke Nabi gak sopan, didorong sama Abu Bakar. Ya Aisyah, kamu gak sopan ngomong sama Nabi, gak boleh kayak gitu. Nabi langsung ngelindungin Aisyah. Ya Abu Bakar, kenapa kamu dorong-dorong istri saya? Ya Abu Bakar gak boleh kayak gitu sama istri saya. Ya Rasulullah, dia gak sopan. Tapi dia istri saya, itu cemburu. Abu Bakar, wajar. Ya udah. Sekarang gimana? Udah biarin aja. Akhirnya Abu Bakar pergi. Kata Nabi, lihat ke arah Aisyah. Aisyah tuh lihat aku belain kamu kan? Ya, kata Aisyah. Terus gimana sekarang? Ya udah sekali doang ya. Ya, udah akhirnya ganti. Lihat akhlak Nabi SAW. Jadi saya menjelaskan tentang sirah dengan imajinasi. Bukan hanya data sirah. Perang Badar 313 lawan 1000. Itu data sirah. Tidak ada imajinasinya. Saya menjelaskan kepada anak-anak muda supaya mereka merasa nyaman dengan sirah Nabi. Sampai mereka kagum dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau saya hanya membaca wa innaka la'ala khuluqin azim, itu doktrin. Bagaimana membangun kekaguman anak muda kepada sosok Nabi dengan hanya membacakan wa innaka la'ala khuluqin azim, tapi tidak dijelaskan dalam bahasa-bahasa sirah, dan sirahnya kurang detail. Sampai Nabi pernah, Aisyah lagi bikin kue, ini mungkin pernah dengar gitu ya, di rumah lagi rempong bikin kue. Kan Aisyah tuh gak pinter masak, anaknya pinter belajar, dia banyak menyerap hadis. Yang pinter masak di antara istri Nabi, Ummu Salamah, sampai ada brandnya Ummu Salamah Cake gitu, pinter masak. Kalau Aisyah gak pinter masak. Sekali-kalinya Aisyah masak, rempong dari pagi bikin kue segala macam. Pas sudah jadi siangnya, Aisyah hidangin di depan Nabi. Ya Rasul, ini kue buatan aku loh, kata Nabi. Oh ya, dimakan sama Nabi. Wah enak banget. Nabi kan gak pernah memuji masakan orang. Dikasih cuka aja, kata Nabi, senikmat-nikmat lauk itu cuka. Gitu banget Nabi teh. Sangat menghargai orang. Aisyah enak banget, pintar banget sih kamu masak, belajar di YouTube ya. Kalau bahasa kita ya. Enggak, ini otodidak segala macam. Wah hebat Aisyah. Lagi makan-makan, datang Saudah. Saudah itu by the way, istri Nabi yang paling senior. Udah nenek-nenek. Kan istri Nabi itu ada 2 geng. Geng muda, geng tua. Emang kayak gitu kata ulama. Geng muda ketuanya Aisyah, admin grupnya. Kalau geng tua admin grupnya Saudah, beda geng. Saudah datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saudah sini. Kalau ke Saudah, Aisyah nggak cemburu dong. Saudah gitu kan ya. Coba yang datang Sofia, datang lagi nih. Tapi datangnya Saudah. Aisyah, Saudah sini. Nah, duduklah Saudah. Nabi, Aisyah, Saudah. Kata Aisyah, Saudah, gua habis masak nih. Kata Nabi, enak coba. Kata Saudah, males. Saudah makan dulu, enak loh. Nggak akan kenyang juga. Aisyah, kan aku udah bilang males. Kata Aisyah, satu aja hargai aku kayak apa? Aisyah, jangan maksa deh. Akhirnya kata Aisyah karena sebel nih, Saudah, kalau kamu nggak makan, nih aku taburin nih tepung nih ke wajah kamu. Kata Saudah, sok teh, coba gitu. Akhirnya Aisyah ngambil tepung, dilemparin ke wajah Saudah, tiba-tiba Saudah jadi pantomin, putih wajahnya. Terus Nabi ngeliat Saudah dilemparin tepung sama Aisyah, Saudah kan emosi kan, mau ngebalas nggak enak sama Nabi, karena Aisyah kesayangan Nabi. Nabi kemudian mengangkat kakinya, ditaruh di atas paha Aisyah, ditekan sama Nabi supaya Aisyah nggak bisa gerak. Nabi ngelirik ke arah Saudah, diginiin supaya dibalas. Saudah dapat lampu hijau dari Nabi, langsung ambil tepung, dilemparin ke wajah Aisyah. Lemparan tepung, wah heboh gitu. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, Assalamualaikum gitu. Suaranya nggak gitu sih, lebih bass. Pas dengar suara Umar, Saudah dan Aisyah langsung masuk ke kamar karena takut kepada Umar. Nabi buka pintu, Umar masuk. Umar ngeliat rumah Nabi berantakan, mau komen takut di unfollow, ya udah diam aja. Nabi senyum-senyum. Akhirnya kata Umar, ya Rasulullah, kenapa senyum-senyum? Itu tuh 2 cewek, kata Nabi. Kenapa mereka? Tadi itu lagi lempar-lemparan tepung, lagi marahan. Pas dengar suara kamu takut, langsung lari ke kamar. Umar tersinggung. Maksudnya kenapa takut ke Umar, gak takut ke Rasul? Akhirnya Umar bilang, cewek-cewek, kalian takut kepada Umar tapi gak takut kepada Rasulullah?
Mereka jawab dari dalam kamar, ya, soalnya engkau wahai Umar ghalidun syadid, kasar dan keras, sedangkan Rasulullah raufun rahim, lembut dan penyayang. Oh, kata Umar, ya udah. Akhirnya lanjut pembicaraan. Lihat Nabi, istrinya yang lagi bete bisa bahagia, serba-serbi rumah tangga Nabi SAW. Ini yang dikampanye supaya membangun respek anak muda kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka jadikan Rasul sebagai idola mereka. Seandainya Rasul punya Instagram, pasti mereka akan follow. Ini target-target dakwah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kita lakukan selama 3 tahun ini di Indonesia, membangun sebuah tren di dunia dakwah anak muda, sehingga mudah-mudahan dengan kayak gitu kelak 2020 ke atas, kalau di antara anak-anak muda kita sekarang ada yang menjadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin yang punya pemahaman Islam itu dengan imajinasi yang utuh dan punya keberpihakan kepada kaum muslimin secara baik. Itu kita bangun dari sekarang trennya, sehingga ketika mereka jadi pejabat, mereka mau masih bicara tentang Aleppo, Suriah, Palestina, Rohingya. Mereka tidak hanya sibuk dengan urusan-urusan pribadi, mereka punya sisi-sisi kemanusiaan yang kuat. Itu aja yang bisa saya sharing. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Ini hanya sekedar sharing beberapa pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.